Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, isu Mansur itu kalau warung steaknya diserang atau paytrade-nya misalnya dihajar, dia relatif tidak memberikan perlawanan. Sekarang dia ada bermasalah di Kesha Al-Mansur atau di tempat-tempat lain. Nah, dari serang-serangan itu, yang paling membuat isu Mansur itu merasakan sakit itu adalah ketika warung steak and shake-nya mulai dipermasalahkan. Lalu apa respon Yusuf Mansur? Seperti yang kita lihat, Yusuf Mansur tuh lebih senang memakai ilmu al-kaburi. Dia kabur. Lalu kemana dia kabur? Kalau dulu tuh kan dia masih cerita gede, dia omong besar, dia datang aja ke rumah aneh. Kalau ada masalah, nggak usah ke pengadilan. Di sana tuh bicara kalah menang. Kalau aneh kalah, aneh bayar. Sekarang kalau dia kalah, dia kabur. Nah sekarang ada lagi rumus baru dari Yusuf Mansur ini. Dia kabur itu sekarang dengan menggarap kubur. Aktif sekali dia. Kuburan di kawasan Ma'had Darul Quran itu sudah mulai dipromosikan dan dijual oleh Yusuf Mansur. Jadi kalau warung steak and shake ini bermasalah gitu, masih ada pertahanan Yusuf Mansur berikutnya, yaitu di kuburan. Tapi kata orang hati-hati loh, jangan nanti kejeblos masuk kubur nggak bisa keluar lagi. Ya kan, dipegang oleh malaikat, kaki lo sini lo, mana aja. Nah, bisa begitu, ya hati-hati. Karena memang kuburan itu, kalau kita lihat cerita yang lebih besar gitu, banyak juga orang-orang lari menyembunyikan diri itu di kuburan. Bahkan saya pernah lihat itu di kuburan-kuburan pahlawan perang Irak dulu itu, kan luas kuburan itu. Ketika berkunjung ke Irak itu, di situ ada foto-fotonya Saddam Hussein gitu. Foto gede-gede dan doanya macam-macam gitu. Kata saya ada kawan-kawan, ini orang ini kan orang Baas ini. Secara politik dia tuh kan kiri gitu. Marxis. Tapi kalau ketika terdesak dihajar oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam perang Irak, kok dia lari ke kuburan ya? Ada kawan yang biasa berkelakar gitu. Karena biar nggak terpantau satelit. Gitu. Jadi kan kalau di kuburan itu dilindungi oleh jin. Yang kedua katanya, Saddam Hussein itu udah panik dia. Nggak bisa lagi dia berpikir dengan normal. Maka dia cerita doa-doa yang banyak di kuburan. Jadi saya menangkap orang kalau panik nggak bisa lagi berbicara dan berbahasa dengan normal. Maka kuburlah tempat dia untuk bersembunyi yang aman. Nah Yusuf Mansur kalau logika ini kita pakai, tentu dia nggak sanggup menghadapi argumen atau berhujah gitu. Dengan orang-orang yang mempersoalkan dirinya, maupun nanti mempersoalkan usahanya yang didapat dengan cara membegal duit orang lain. Ya kan? Dia nggak bisa mengelak itu. Walaupun orang-orang tuh banyak yang data tertulisnya nggak lengkap gitu. Data tertulis nggak lengkap. Tapi rupanya serangan yang banyak dari berbagai arah ini membuat Yusuf Mansur panik. Dia panik, nggak tahu lagi menjelaskan seperti apa, maka yang dia jual adalah kuburan. Nah, kalau di sini kita lihat Yusuf Mansur itu bisa mengubah atau merubah kepanikan itu menjadi duit. Kuburan diolah dan digarap menjadi duit. Karena memang dia lihat dari kalangan sebelah ya, yang bergelar Habib atau apa gitu, itu juga sedang bertransformasi di kuburan. Kata dia, sejarah dan keberadaan itu dibuktikan dengan kuburan. Maka kuburan kemudian disulap, entah kuburan siapa-siapa, penting kuburan tua, disulap, dikasih nama baru.
Karena ternyata di balik cerita-cerita kuburan itu ada putaran bisnis yang sangat besar. Seperti diceritakan ya dalam banyak publikasi video, itu kuburan Syekh Burhanuddin diulakan di Pariaman. Itu kalau musim-musim, kayak sekarang nih musim maulid, ada orang mengatakan, oh itu miliaran dapat itu. Mungkin ada 4 miliar kata. Oh dibilang itu fitnah kata pengelolanya. Kami di musim maulid itu bisa dapat di atas 5 miliar. Oh, ngeri nggak? Nah kalau kuburan-kuburan di Jawa ini, ada tuh peneliti itu, menelitinya, itu putaran uangnya bisa 1,5 triliun. Ini misalnya ada 50 ada 5.000 kuburan atau mungkin 10.000 kuburan gitu. Itu ada program nanti apa yang disebut program ziarah kuburan. Nanti meminta doa kepada ahli kubur supaya ahli kubur itu menyampaikan doa kita kepada Allah. Begitulah bahasanya gitu. Tapi nanti harus ditutup seperti yang sering saya bilang itu, harus ada doa-doa. Di antara doa itu ya harus ada unsur duit. Kalau enggak itu ya wali enggak tertarik atau orang suci di sana tidak tertarik. Gitu. Tidak menarik bagi dia untuk menyampaikan kepada Tuhan. Karena itu ada doanya, ya Rabbana ya Kudus, ya Rabbana ya Kudus. Uang merah alus-alus yang dibawa berbungkus-bungkus. Dia harus ada begitunya. Kalau ziarah doa-doa bla 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 bla, oh nggak diterima. Nah, Yusuf Mansur menjual tuh sekarang, mempromosikan kuburan supaya orang datang ke kuburan, tapi bahasanya lebih sopan dia nih. Kita datang ke kuburan, kita bawa anak-anak kita supaya dia bisa menjadi berilmu seperti ahli kubur ini. Disebutlah ahli kubur yang ternama di tempat dia itu, di Darul Quran itu adalah kuburannya Syekh Ali Jaber, seorang warga negara Arab Saudi. Lalu dia pindah ke sini, menetap di sini menjadi warga negara dan meninggal karena COVID beberapa tahun yang lalu. Itu Yusuf Mansur nih dianggap sebagai potensi, ya kan, yang tersembunyi yang banyak orang tidak tahu itu. Di mana kuburan ini bisa dia sulap menjadi duit. Maka begitu orang datang gitu, itu kotaknya besar di situ. Kotak, ya mungkin dia sebut nih kotak sedekah atau kotak amal, nggak tahu lah gitu. Lalu terakhir kita lihat dia tambah kuburan di situ. Sekarang sudah ada 5 kuburan. Ditambah misalnya kuburan ibunya, ya kan? Katanya namanya Umi Uum. Nih saya akan teliti lebih dalam nih siapa ini gitu. Yang dia sebut ibunya. Kemudian ada kuburan bapaknya, bapak angkatnya katanya. Kalau bapak asli kita nggak tahu. Kenapa nggak dicari? Mesti pindahan ke situ. Dan kan bisa dikarang cerita nih wali min aulia illah. Kan bisa kan? Ini orang hebat ini. Seperti dia ajarkan gitu. Ini kalau lihat bersalawatnya benar, itu ikan-ikan di pasar bisa masuk ke rumah. Kan begitu ceritanya nanti ini. Lalu, gitu kan, ada kuburan kalau saya ngusulin sih, ya kalau 5 atau 4 masih kurang. Harusnya dibawa ke situ tuh kuburan tokoh-tokoh legendaris. Ya kan? Misalnya nih, tokoh legendaris itu ada penulis Amerika, saya ngusulin nih, yang menulis buku tentang revolusi di Bali gitu. Oh dia berkubur di sini, misalnya gitu kan. Sebelum meninggal dia syahadat, kan gampang ngarangnya itu. Atau nanti dikarang cerita kuburan, inilah orang gitu yang meyakinkan kepada Bung Karno supaya di sini dibangun Monas. Kan bisa cerita-cerita itu tuh. Tulis namanya. Kalau Nyai Dasima, ya enggak tahu kalau apa dicari pindahin ke sana kuburannya. Misalnya sampai 50 kuburan. Oh itu benteng yang bagus nanti itu
untuk menjelaskan kepada warga. Warga kita kan iya-iya aja, dia juga nggak ada pemikiran analitis, dia juga nggak ada kritis-kritis gitu. Kecuali yang mulai belajar agama memakai akal. Kalau nggak ada pakai akal dia percaya ya, untuk menjawab sebuah pertanyaannya dia perlu 4 langkah ya susah. Ya kan? Misalnya nih, TKW-TKW itu kan yang digarap Isu Mansur kan di Hong Kong. Sekarang datang lagi dengan nuansa baru. Misalnya biar suami di rumah nggak macam-macam gitu. Ah itu kita akan membangun kuburan-kuburan para aulia illah. Kan bisa Isu Mansur bercerita itu. Nanti di sini wali-wali akan mendoakan biar keluargamu adem ayem gitu. Suaminya nggak macam-macam. Nanti pulang minta sedekahnya. Ya kan? Oh itu gurih itu, lebih enak gitu. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang menyerang Sumansur itu, ajak aja ke kuburan. Ya kan? Atau bikin cerita baru tentang kuburan gitu. Karena ya kalau dalam publikasi 5 kuburan masih kurang. Harus cerita lagi tetangga-tetangga Sumansur, pindahin ke situ semuanya. Kalau dia nggak punya keturunan, ganti namanya. Gitu. Diganti namanya. So bagi Yusuf Mansur cerita begini lebih menarik daripada tawaran membeli tanah kuburan seperti yang ditawarkan oleh Marzuki Usman. Itu tidak melanggar aturan apapun gitu. Seperti yang ada di San Diego Hill itu kan. Kan begitu konsepnya. Nah Yusuf Mansur memilih konsep lain. Jadi dari warung steak nanti dia lari ke kuburan. Nanti dari kuburan, uangnya nanti sudah bersih, dia akan bangun lagi usaha-usaha real. Ya kan? Begitu dia. Karena itu, Yusuf Mansur itu bisa dilihat salah satu keajaiban di era reformasi. Di mana untuk mengelabui massa, dia tidak pernah kehabisan ide. Gitu. Dari masjid, orang membilang dia membegal sedekah, gitu. Tapi dari kuburan dia bisa menjual mayat. Hebat gak? Dia bisa menjual mayat. Cerita-cerita sakti. Wah itu tidak perlu referensi. Kalau ada referensi, ente ini belum masuk kajian ilmunya. Di sini selain ilmu perlu ngilmu. Apa ngilmu kita juga nggak tahu kan. Jadi itulah cerita Yusuf Mansur. Dari warung steak, dia berlindung di balik kuburan. Dan dari kuburanlah dia menjual proposal duit untuk masa-masa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.